Terima kasih pemirsa Bunga TV masih setia bersama kami di batas waktu. Mungkin segmen kali ini saya ingin menyampaikan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan cahaya dalam kehidupan kita, yang mana di dunia ini penuh fitnah dan jebakan yang membuat kita lalai dalam berkehidupan. Ya, Al-Quran adalah panduan atau guidance of life gitu kalau bahasa Inggris. Kitab petunjuk yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan sejak di dunia fana sekarang ini sampai nanti di akhirat kelak yang abadi nanti. Al-Quran adalah kitab suci yang bagi umat Islam menjadi pegangan dasar dan petunjuk bagi kita semua umat muslim. Dan kemudian Ustadz, ini mungkin segmen terakhir kita berkesimpulan saja. Bagaimana sih Al-Quran itu sebagai cahaya kehidupan kita yang menerangi semua aspek kehidupan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Al-Quran ini mesti kita pelajari, mesti terus kita baca agar tumbuh rasa cinta pada diri pribadi kita. Setelah tumbuh rasa cinta menjadi sebuah kebiasaan, hal yang paling kita sukai, barulah nanti kita ajak kepada istri, anak, keluarga kita, bahkan sampai kepada masyarakat yang ada di tempat tinggal kita. Agar Al-Quran ini tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga dipahami isi kandungannya dan juga mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Karena Rasulullah SAW itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada dua. Pertama, diri Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran. Ketika Rasulullah wafat, maka hilanglah rahmat kepada dunia, karena nabinya sudah tidak ada. Tetapi ada yang Nabi tinggalkan, yaitu ajarannya, Al-Quranul Karim. Maka agar rahmat itu tetap ada bagi semesta alam ini, yakni dengan dekat kepada Al-Quran. Jadikan diri kita, keluarga kita, hal yang menjadi nomor satu adalah Al-Quran. Kalau bisa yang sering terucap dari lisan kita, mulut kita adalah Al-Quran. Yang sering masuk ke telinga kita adalah Al-Quran. Mata yang fungsinya untuk melihat, yang dilihatnya adalah Al-Quran. Sehingga tertanamlah dalam hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Baca saja Al-Quran, maka ia akan menjadi penolong, menjadi teman setia nanti ketika di hari kiamat bagi pembaca. Membacanya saja sudah bisa memberikan syafaat, apalagi menghafalnya, apalagi mengamalkannya. Di dalam hadis lain disebutkan pula, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka nanti di akhirat Allah memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Semoga kita senantiasa bisa bersama Al-Quran, mulai dari masa-masa jomblo, masa sendirian, hingga masa berkeluarga, sampai nanti jadi tua, kakek nenek tua, hingga sampai nanti ajal menjemput. Bahkan dalam hadis yang lain, Al-Quran itu akan menemani kita sampai ke surga. Yang dekat dengan Al-Quran, yang hidup bersama Al-Quran, di dunia Al-Quran bersama dia. Ketika wafat, sakaratul maut, Al-Quran akan mendampinginya. Ketika berada dalam kubur alam barzakh, Al-Quran pun akan menemani di sisinya. Dan ketika kita berada di padang mahsyar, Al-Quran akan menemani kita. Hingga sampai melewati siratul mustaqim pun bersama dengan Al-Quran. Dalam surga pun Al-Quran akan menaikkan derajat kita kepada tempat yang tinggi. Itulah sebab Al-Quran. Terima kasih Ustadz, Masya Allah penjelasannya, dan terima kasih pemirsa Bunga TV telah menyaksikan tayangan di Bunga TV.
Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mempelajari, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya hingga nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang kita dalam dekat dengan Al-Quran. Jangan lupa pemirsa Bunga TV untuk menyaksikan terus tayangan Bunga TV batas waktu di jam 3:30 di hari Jumat. Nah, kemudian saya dan kerabat kerja yang bertugas di Bunga TV mohon pamit undur diri. Teruslah menebar kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu.